Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ebni Hidayat, NIM 1814102777 dari kelas SI 51. Mata kuliah IT Security. Program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Winadharma Palembang. Saya akan mempresentasikan keamanan website Dewan Perwakilan Rakyat diretas dan didivest menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Pendahuluan. Latar belakang. Kasus peretasan suatu website bukan merupakan hal yang asing lagi untuk saat ini. Hilangnya data dan hilangnya kepercayaan assert merupakan dua hal dari sebagian kerugian yang timbul akibat adanya peretasan. Suatu insiden peretasan pada server tidak bisa dibebankan langsung pada satu pihak yang menangani website. Dikarenakan ada beberapa pihak yang secara langsung dapat ikut andil dalam usaha pengamanan website. Dilihat dari sisi industri saat ini, perusahaan membedakan penugasan terhadap tenaga kerja menjadi dua bagian. Yang pertama ialah website master atau website administrator yang bertugas mengolah konten yang ada pada aplikasi website. Yang kedua adalah site admin atau sistem administrator yang bertugas melakukan monitoring dan maintenance dari server. Kedua bagian tersebut mempunyai penanaman masing-masing dan bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan suatu website yang aman perkembangan. Metode peretasan sejalan dengan perkembangan di sisi keamanan, di mana terdapat patch untuk menutup cara tertentu, maka akan lahir cara baru yang digunakan oleh peretas. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus dalam hal pengamanan suatu website dari server untuk dapat menyediakan keamanan yang optimal. Salah satu website yang DPR yang diretas oleh salah satu peretas yang tidak dikenal atau hacker merupakan bentuk sebuah kejahatan IT yang harus menjadi perhatian pemerintah saat ini. Bukan hanya pemerintah, akan tetapi segenap lapisan masyarakat harus ikut andil dalam menjaga sistem yang ada, bukan hanya pemerintah, akan tetapi negara yang dirugikan. Rumusan masalah. Bagaimana sistem keamanan website DPR Go ID? Tujuan dari pemilihan topik ini ialah untuk mengetahui sistem keamanan yang digunakan oleh website DPR dan pemerintah. Metodologi. Metodologi merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang diciptakan. Sebagaimana pengertian metodologi yang terdapat dalam Kamus Besar Indonesia, cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai suatu yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuannya itu. Sedangkan pengertian metodologi menurut Partato dan Elberry adalah cara teratur dan sistematis untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagai yang diungkapkan metode, yaitu salah satu keinginan rangkai ilmiah, baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu. Senada dengan pengertian diungkapkan oleh Sudika,
David H. Penny dalam Nakubo dan Ahmadi menyebutkan bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan keperluan dan penafsiran fakta sementara. Itu. Ari Kunto menyebutkan metodologi penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitian. Metodologi penelitian merupakan fungsi yang signifikan dalam mencari informasi data yang dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah yang bertujuan memberikan solusi atas masalah tersebut. Sebagaimana pendapat Soehartono, metodologi adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan dan juga untuk melihat keamanan sistem. Dari berbagai pengertian yang disebutkan di atas, maka dapat diambil salah satu pengertian bahwa metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun oleh secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek objek yang diteliti. Metodologi penelitian akan lebih baik jika disesuaikan dengan subjek objek penelitian. Metodologi yang tidak terdapat dalam melakukan penelitian akan menimbulkan keracunan yang pada akhirnya menyebabkan hasil yang penelitian tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh siapapun. Dan pada kita kembali ke masalah pada makalah ini, penulisan menggunakan metode peretasan sejalan dengan perkembangan di sisi keamanan terhadap data dari kajian pusaka. Makalah akan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Berikut ini adalah deskripsinya. Nomor 1, bagian pendahuluan. Pendahuluan edisi penjelasan singkat mengenai isi makalah dan penulisan. Isi bagiannya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi. Nomor 2, pembahasan. Deskripsi pembahasan merupakan inti makalah yang mengkaji masalah yang ada pada rumusan masalah. Isi bagian. Kasus peretasan website DPR. Cara menanggulangi cybercrime. Penutup. Deskripsi penutup merupakan penyelesaian makalah, kesimpulan dan sarannya. Pembahasan. Kasus peretasan marak dilakukan di dunia digitalisasi saat ini. Salah satu contoh pada tanggal 6 Oktober lalu. Ya, yang waktu itu sempat booming di warganet yang mana sedang membahas isu tolak Omnibus Law yang menimbulkan pertikaian di antaranya ada peretasan pada salah satu website DPR Go.id yang mana saat itu sempat di-deface menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Web deface merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Web deface adalah kegiatan merubah tampilan suatu website, mulai dari halaman utama, indeks file, atau halaman lain yang masih terikat dengan URL website tersebut. Peretasan dapat melakukan aksi ini karena adanya celah
pada sistem keamanan korban. Kasus ini juga pernah terjadi di Indonesia. Bahkan situs yang berhasil diretas adalah website yang dikelola oleh pemerintah sendiri. Bukan hanya Indonesia, akan tetapi dunia juga banyak mengalami kasus peretasan atau kejahatan IT yang dilakukan hacker yang mampu merugikan melalui berbagai aspek. Website DPR yang sempat error tidak dapat diakses karena dibobol oleh hacker. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pelanggar dan bagi penjahat IT. Berbagai upaya dilakukan oleh pihak terkait mulai dari keamanan security yang diperketat dan penegasan bagi pelanggar, bagi penjahat IT. Pada umumnya, kasus cybercrime di Indonesia terjadi karena peretasan mengalami kelemahan dari sebuah sistem. Oleh karena itu, Anda perlu memperbaiki celah keamanan serta meningkatkan sistem keamanan web agar website Anda tidak menjadi target dari cybercrime. Menurut organisasi of Europa Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termaksud dalam suatu tindakan kejahatan karena banyak merugikan semua orang. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di Indonesia atau di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasarannya. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan krim ini muncul seiring dengan kian gencar teknologi digital, komunikasi dan informasi yang semakin ketat. Cara menanggulangi cyber yang ke satu, membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Di Indonesia, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UU IT. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan sering terkesan dipaksakan. Penegak hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti. Bentuk lembaga penanganan kasus Anda tentu tidak asing lagi dengan divisi Cybercrime Mabes Polri. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi yang terjadi tindak kejahatan di ranah digital. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan dan juga mengembangkan konsep ini karena dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan lebih efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime.
dimanapun mereka berada. 3. Memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, Anda bisa menambahkan add-on seperti sertifikat SSL pada websitenya. Dan juga antivirus komputer juga bisa hingga melakukan pengamanan pada fisik dan pada jaringan untuk memproteksi server yang ada. Penutup, kesimpulannya, web device adalah kegiatan merubah tampilan menjadi suatu website, mulai dari halaman utama, indeks file, atau halaman lain yang masih terikat dengan URL website tersebut. Crime atau cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Salah satu cara bentuk penanggungan cybercrime adalah dengan membuat undang-undang, memperkuat sistem, dan juga membentuk lembaga khusus penanganannya. Saran, dalam penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dibutuhkan banyak saran baik dari dosen maupun teman-teman yang lain. Penulis akan berusaha untuk belajar dan menghasilkan karya terbaru dapat bermanfaat, dan untuk web yang di website selalu berhati-hati karena web cybercrime ada di mana-mana, selalu sigap mencegah masuknya data dari luar yang ilegal. Daftar pustakanya https fringe.com/id. Yang kedua, http://id website DVR diretas dan didivest jadi Dewan Pengkhianatan Rakyat. Dan yang ketiga, https inet.com cyberlib kasus hacker yang heboh di Indonesia. http www.google.com search link contoh kasus kejahatan. Ya, sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah. Apabila salah dalam menggunakan makalah ini, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.